asik banget nih. Ya. Halo Mas Atmo. Silakan diminum. Ini bukan yang kemarin loh, Pak. Beda lagi ya. Ini beda lagi loh. Udah dicuci Beda lagi ya. Udah dicuci. Udah dicuci. Bukan yang kemarin ya. Tadi saya tuh ya Apa, lihat tuh DVD, Bu. Lah kerjaanmu udah selesai belum malah Ya nonton? kalau saya tuh kalau udah lihat di video udah selesai semua. Oke, bagus. Nah, nonton apa, I? Film Rambo, Bu. Wah, Wis. tembak-tembakan, Pak. Wah, ngeri, Pak. Tembak beneran, Mas. Nggak tahu tuh, Pak. Kalau tembak beneran mati nggak jadi lagi filmnya tuh, Pak. Lah, begitu. terus Aku tuh membayangke ya, Bu. Seandainya bapakku kayak gitu. Kayak kayak Rambo itu Rambo ya. gitu maksudnya. Nembak-nembak. Gede. Nek gede sih enggak, Bu. Ya kayak Rambo loh, keker apa itu. Oh, begitu ya. Mantep tuh. Ya. Bisa jadi pahlawan seperti itu, boleh dibilang. Ya gitu deh. Sepertinya ada yang salah nih Pak sama Atmo. Ya. Sampai ya. pengen seperti itu. Sampai mengidolakan ayahnya seperti Rambo. Rambo. Wah, mantep tuh, Pak. Gitu ya. Kayaknya seru banget kita ngobrol, kita bahas itu, tapi saya Ya. nyapa pemirsa dulu ya. Silakan. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Tentunya baik-baik saja ya. Seperti biasa, hari Jumat jam 6 sampai dengan jam 7 kita hadir di acara Rumah Keluargaku, di mana kita di sini bisa belajar bersama tentang bagaimana sih mendidik anak. Pelajaran-pelajaran hidup apa sih yang mungkin selama ini salah dalam perilaku kita sehari-hari dan harus kita benahi gitu ya. Dan seperti biasa di Rumah Keluargaku Anda bisa memanfaatkan line telepon di 024 746 7465732. Sampai lupa mau gara-gara Rambo. 7465732 pastinya bisa langsung bertanya sama Pak RT kita, Pak Ari yang udah hadir di sini dari tadi. Kita udah mulai ngobrol Ya, sendiri betul, ya Pak ya. betul, Mbak Dewi. Selamat malam Pak Ari, sehat ya Pak Ari ya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke. Ya. Dan tapi kayaknya nggak seru kalau sekarang kita langsung tanya-tanya. Kayaknya kita biarkan iklan lewat dulu aja Begitu kali ya, Pak Mbak ya. Dewi ya. Pemirsa bisa siapkan telepon Anda karena Rumah Keluargaku akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Rumah Keluargaku pemirsa. Dan seperti yang awal kalau tadi kita sempat ngobrol soal idolanya aku ternyata Rambo gitu. Kayaknya seru kalau kita ambil tema malam ini orang tuaku idolaku gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Bagaimana meneladani orang tua ataupun sebaliknya, bagaimana seorang orang tua bisa jadi teladan bagi anaknya, bisa Betul. jadi idola bagi anaknya. Betul, Kayak betul. gitu ya.
sebagai panutan lah. Sebagai Ya. panutan. Ya. Mungkin langsung aja nih Pak, pertanyaan saya kayaknya ini paling krusial lah ya. Ya, Sebenarnya ya. arti keteladanan itu sendiri apa sih Pak? Ya, teladan itu adalah contoh ya Mbak ya. Jadi orang tua bisa jadikan contoh. Contoh untuk apa ya? Contoh dari cara berpikir ya, cara bicara, berperilaku ya, itu nanti akan dicontoh oleh anak kita. Karena anak itu kan lahir tidak membawa sifat. Anak itu bersih, putih ya. Orang tua yang menulis. Ya, menulisnya itu baik sadar maupun tidak sadar begitu ya. Gitu ya. Lah kalau pas tidak sadar nulisnya jelek begitu, terus akhirnya anaknya jadi jelek, terus kita kaget, loh iki anake sapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia selama ini sudah menulis jelek pada anaknya. Nah, disinilah perlunya kita harus berhati-hati. Kedewasaan kita sangat ditentukan dalam hal ini. Komitmen kita di dalam membangun sebuah keluarga bagaimana itu perlu untuk digarisbawahi begitu ya. Jadi teladan adalah contoh. Contoh untuk apa? Contoh dalam hal apa? Dalam hal berpikir, berperilaku, berbicara, mencari nafkah, itu adalah contoh untuk anak-anak kita. Jadi jangan kaget apabila nanti di kemudian hari kok anak-anak kita kok perilakunya, kehidupannya tidak sesuai dengan diri kita. Pastinya kita selama ini kurang memberikan teladan yang baik, sehingga anak mencari teladan yang lain begitu ya, mencari contoh yang lain karena merasa tidak nyaman dengan contoh dari orang tuanya sendiri begitu. Nah, saya jadi ingat beberapa episode yang lalu Pak Ari sempat berbicara tentang perilaku ya, bagaimana. Betul. Jadi menurut orang tua ini perilaku saya ini sudah patut saya contohkan kepada anak saya karena menurut saya ini perilaku terbaik saya. Tapi ternyata saya Beda. rasa namanya anak-anak pun mereka juga bisa berpikir kan Betul, Pak. betul. Menurut dia itu kok saya nggak cocok ya sama perilaku orang tua saya. Apakah itu gimana kalau kasusnya seperti itu? Iya, jadi yang menjadi persoalan di sini kita tidak bisa mempersiapkan waktu, tempat, keadaan, kondisi untuk dicontoh anak. Iya Jadi sih. dari kita tidur sampai bangun itu bagian mana yang sedang dicontoh anak kita tidak bisa menyodorkan atau anak suruh memilih. Justru sesuatu yang tidak kita sadari itu bisa menjadi contoh anak. Iya. Ya, nah ini yang dimana anak pada waktu kecil pastinya belum mempunyai pikiran sadar yang kuat karena pembelajaran kemarin ya pikiran sadar baru muncul di usia 4 tahun ya. Jadi disinilah sebetulnya anak di bawah 4 tahun masih full mengambil contoh dari orang tuanya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu nanti akan dicontoh plek oleh anak kita seperti itu, dan itu nanti akan dijadikan dasar dalam anak berperilaku seperti itu Mbak Dewi. Nah, berbicara lagi soal mencontohkan perilaku orang tua kepada anak. Kalau kita berpikir tentang zaman sekarang kan banyak orang tua yang boleh dibilang at least lebih banyak waktunya ada di luar. Betul. Di luar rumah gitu. Iya, Sementara iya. anaknya lebih banyak mungkin dengan si mbak, Ya, dengan sama membantu babysitter gitu babysitter kan. begitu ya. Sebagai orang tua gimana? Ataupun dari si anak sendiri bisa nggak dia mendapatkan contoh-contoh dari orang tuanya hanya dengan waktu-waktu yang sedikit itu Pak? Ya, kalau sudah berbicara tentang kesibukan orang tua kita tidak bisa munafik. Memang sekarang ini tidak cukup mungkin ya, hanya ayah hanya yang bekerja, papa yang bekerja. Ibu pun perlu, mamah pun perlu untuk membantu membiayai keluarga tersebut menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti kita menyerahkan seluruh tanggung jawab kita kepada orang lain. Ya, kita sekarang berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas, bukan lamanya kita bertemu dengan anak, tapi pada apa yang kita berikan kepada anak. Jadi bagi pemirsa yang dimana dua-duanya bekerja, ayah bunda sedang bekerja, Anda bisa menyempatkan waktu paling tidak 15-20 menit satu hari untuk bertemu dengan anak dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak. 20 menit. 20 menit itu cukup. Sudah ya, cukup. Ya, contohnya sudah cukup. Pak, 20 menit itu contoh yang bisa Ambil diberikan. pada waktu makan malam. Ya, makan malam itu disitulah kita bisa mengetahui keadaan anak kita sedang apa di luar pantauan kita gitu ya. Jangan pada waktu makan malam sibuk masing-masing dengan gadgetnya sendiri begitu ya, dengan HP-nya sendiri. Lah banyak banget ya sekarang contoh-contoh disinilah tanggung seperti jawab orang tua membuat suatu aturan bahwa persiapan makan malam tidak ada gadget, tidak ada handphone di atas meja. Nah, disinilah kita akhirnya akan bisa
bisa mengetahui keadaan masing-masing anggota keluarga. Mamanya sedang ada perasaan persoalan apa, papahnya ada apa, anak-anak ada persoalan apa, itu bisa dibahas di meja makan gitu. Saya jadi penasaran sama Ya. bapaknya Atmo tadi Ya, kalau dia ya, ya. Atmo selama sampai bisa mengidolakan tadi seorang Rambo gitu kan, apa sih yang nggak didapetin dari bapakmu? Kalau boleh tahu nih, sampai Atmo begitu mengidolakan Rambo ya Pak ya, bapaknya Ya, jadi ya. seorang Rambo. Ya. Apa ya? Ya gini, kalau saya melihat sesuatu itu kok agak apa ya, bisa sifatnya seperti kayak gitu. Jadi kan saya kayak bapakku kok Kok nggak gitu? selama itu tidak seperti itu begitu ya. Ya, disinilah sebetulnya seorang anak yang kehilangan figur ayah begitu ya. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ini sebetulnya figur ayah dan figur ibu, mama dan papa itu harus ada dalam diri anak. Ya, jadi kalau dia kekurangan atau tidak ada figur ayah, dia akan mencari figur ayah yang lain. Baik secara visual dia di televisi maupun di luar ya, mungkin dengan orang yang lebih dewasa. Inilah kasus-kasus pedofilia sering terjadi karena memang itu figur ayah tidak ada di rumah tersebut ya. Ya, sehingga anak akan mencari figur orang dewasa di luar itu. Tidak taunya malah itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, oleh predator anak tadi ya. Oke, seru. Seperti itu. Masih bakal banyak pertanyaan nih Pak yang sudah di kepala. Pemirsa juga mungkin bisa langsung bertanya nanti sama Pak Ari lewat telepon di 7465732, tapi sesaat lagi setelah yang mau lewat. Di rumah keluarga aku kita masih berbicara tentang orang tuaku, idolaku ya. Mungkin untuk Anda yang merasa kayaknya anakku sudah mulai mengidolakan orang lain nih gitu ya, ada apa dan kenapa dengan anak saya gitu, bisa lo langsung ditanyakan ke Pak Ari lewat 7465732. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk, saya pengen tanya lagi Pak tadi soal figur ayah dan ibu itu harus ada dua-duanya. Sekarang kita berbicara dengan how about single parent gitu ya, dimana otomatis gitu salah satu tidak diterima dari si anak gitu kan. Apakah si orang tua harus dengan sadar mengatur jadwal, seminggu ikut bapak, seminggu ikut ibu, apa gimana nih? Ya, kalau bisa seperti itu luar biasa bagus ya. Tapi persoalannya bukan kehadiran secara fisik seorang ibu dan kehadiran fisik seorang bapak. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu dan seorang bapak. Ya, banyak ada klien saya yang saya mengatakan bahwa putra ibu membutuhkan figur seorang ibu. Dia membutuhkan diperhatikan oleh orang tua.
ibu itu menjawab, loh Pak Aris, selama ini saya bersama anak saya terus. Apa yang ibu lakukan pada waktu bangun tidur? Saya bantu anak untuk membereskan perlengkapan untuk sekolah. Saya mengantar sekolah. Kalau oleh saya antar, begitu ya. Kalau belajar saya tungguin. Saya tanya, pada waktu menungguin anak belajar, ibu ngapain? Saya main BBM. Berarti dia kedekatan secara fisik saja. Ya, secara psikologis dia tidak dekat. Jadi apalah artinya kehadiran seorang ayah, apalah artinya kehadiran seorang ibu, tapi secara psikologis anak memang tidak terpenuhi kebutuhannya itu. Ya, jadi disinilah pentingnya waktu yang berkualitas. Quality time katanya kalau sekarang status semua orang itu quality time ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau bagi pemirsa yang mungkin single ya, dalam mendidik anak, jadi Anda harus bisa menjadi seorang ibu. Kebutuhan seorang anak apa dari seorang ibu itu harus bisa diberikan, ya. Terus kebutuhan apa yang diperlukan anak dari seorang ayah, Anda harus juga bisa memberikan, gitu ya. Tidak peduli tentang seorang single parent, berarti dia harus bekerja sendiri, itu tetap quality time ya Pak? Iya. Lah contoh-contoh apa kebutuhan figur ayah itu adalah mengajarkan kemandirian itu adalah figur ayah. Ya. Belajar tentang memahami orang itu adalah figur ayah. Ya, secara emosional memahami, orang itu sendiri-sendiri karena kalau seorang wanita itu kan lebih menggunakan otak emosi. Jadi hal itu tidak akan didapatkan dari seorang ibu. Nah, itu seorang ibu harus bisa juga mengajarkan pada anak bagaimana anak bisa mandiri, anak bisa mempunyai kecerdasan emosional yang baik, memahami orang dan sebagainya. Nah, kalau untuk sebaliknya Pak, single parent yang dimana anak ikut dengan ayahnya harus mencontohkan seperti apa? Contohnya banyak. Kita tidak boleh memaksa anak untuk tidak menangis, katakanlah ya. Tidak boleh menangis. Kalau kamu berani ya kamu harus lakukan. Kamu nggak boleh menangis. Padahal anak kan juga butuh kelembutan seorang ibu. Nah, disinilah kita harus bisa memahami. Biarkan anak bersedih, biarkan anak curhat, biarkan anak ngomong tidak bisa ditangkap substansinya. Biasanya kan wanita juga begitu ya, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Biarkan saja. Itu adalah contoh menjadi seorang ibu. Begitu, ya. Nah, tadi sempat Pak Ari sedikit memberi contoh quality time di meja makan. Betul. Ada sebagian orang yang menganggap di meja makan itu ya untuk makan, gitu loh. Kalaupun ada masalah nanti kita bicarakan setelah makan. Ya. Ada yang seperti itu, gimana kalau yang seperti itu? Jadi begini, ini kan substansinya persoalan bagaimana memasukkan suatu pesan kepada seseorang ya. Jadi bagaimana kita memasukkan suatu pesan pada orang itu, pertama orang harus rileks. Itu syarat ya. Orang harus rileks. Jadi tidak bisa dalam keadaan ketegangan itu kita memberikan sesuatu konflik. Rileks bisa dicapai atau bisa didapatkan di antaranya adalah di meja makan. Itu di situ kita mempunyai tujuan yang sama, adalah makan, begitu ya. Kita rileks, kan nggak ada orang makan tegang, itu nggak ada. Di situ kita bisa memasukkan informasi, bisa memberikan pesan-pesan pada salah satu anggota keluarga, memberikan motivasi kepada keluarga dan sebagainya. Berarti juga syaratnya itu adalah rileks dulu ya. Jadi pintar-pintarlah mencari waktu di mana kira-kira keluarga kita lagi rileks. Betul. Lebih bagus lagi kalau quality time-nya lebih banyak ya Pak ya. Itu ya. Mengkhususkan sebuah quality time mungkin piknik atau nonton bersama seperti itu. Ya. Seru banget Pak. Ada yang mau ditanyain Pak? Belum ada. Belum ada, paham ya Pak ya. Kalau nggak paham ya. Maka itu lobby banyak dilakukan pada waktu makan. Kenapa klien ngajak makan malam seperti itu? Ya, karena suasana santai. Gitu. Oke, pemirsa yang ada di rumah mungkin ingin bertanya langsung kepada Pak Ari, boleh di telepon 7465732. Nah, ada telepon masuk ternyata Pak. Oke, langsung aja kita angkat ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini Bu? Ini dengan Ibu Indah. Ibu Indah di Badar, Jalan Badar. Oke, iya. Ada yang ingin ditanyakan apa Bu? Iya Mbak, ini kan anak saya sekarang umurnya udah 7 tahun. 7 tahun ya Ibu. Tapi kan dari kecil memang ayahnya agak overprotective. Jadi kalau putra pertama atau putra kedua Bu?
yang pertama. Oh, biasa Bu, putra pertama J, terus. Ya, kan makanya kalau saya didiknya kan seumpama dia mainan yang agak bahaya, Ya. memang saya biarin dulu. Tapi kalau udah berbahaya banget, tak larang. Baru gitu. dilarang, Kalau ya. ayah kan takut, ya. Ya. Jangan gitu, nanti jatuh. Nah, gitu. Sekarang itu anaknya itu cenderung agak takut kalau mau Ya. ngapa-ngapain. Terus Melintir. sukanya itu kalau di rumah, kalau dibilangin itu malah kayak marah gitu loh, Ya. terus nangis. Ya. Makanya Ya. kan kalau diajak bicara malah susah gitu. Ya. Putra apa putri, Bu? Putra. Oh, Oh, laki-laki ya. Iya, kalau padahal dia juga udah, kalau diajak ngomong itu udah nyambung, ya bisa diajak sharing. Tapi kadang kalau dia maunya mainan gini, disuruh seumpama waktunya dia belajar, kan tak kasih time Ya. buat belajar, buat mainan Ya. gitu. Ya. Kadang anak saya itu malah marah gitu. Ya. Bagaimana cara menanggapi solusi anak saya yang cenderung suka marah, Ya. suka nangis? Kalau dibilangin malah kayak seolah-olah saya itu, mama itu jahat, Ya. kok kakak mainan nggak boleh. Sebentar Ibu, sebentar. Yang marahnya itu sampai seperti apa ya kalau Ibu boleh gambarkan? Sudah kecenderungan merusak atau hanya biasa wajar, Bu? Oh iya, kadang itu nangis, nutup pintu, terus tengkurap di kasur gitu. Oh, gitu. Merajuk seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oke. Ya. Bagaimana cara menghadapi menghadapi, anaknya ya, gitu ya. ya, Bu ya? Iya. Oke, terima Ya. kasih Bu Terima Indah. kasih, Bu. Nanti dijawab. Ya. Makasih ya. Ya. Nah, jawabnya mungkin lebih baik nanti dulu ya, Ya, Pak Ari, ya. setelah iklan-iklan yang mau lewat dulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rumah Keluargaku. Ya, kembali lagi di Rumah Keluargaku dan kita akan langsung bahas jawab pertanyaan tadi dari Ibu Indah ya, yang ada di Jalan Badak. Putranya laki-laki umur 7 tahun, sang ayah agak sedikit overprotective sehingga sekarang si anak sedikit sensitif mungkin ya, boleh dibilang seperti itu. Bagaimana cara menghadapi anak ini gitu? Ya, jadi begini Ibu, perlu Ibu ketahui dulu pertumbuhan pikiran 0 sampai 7 tahun itu adalah masa tanam. Masa tanam itu di mana anak
benar-benar dipengaruhi oleh orang tua, terpengaruh sekali terhadap orang tua. Jadi disinilah kita mulai berhati-hati di usia 0 sampai 7 tahun, ya. Terus 7 sampai 14 tahun adalah masa modeling. Modeling itu di mana anak mencari atau mencontoh figur-figur otoritas, figur-figur yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya. Bisa orang tua, bisa orang lain. Nah, itu di usia 7 sampai 14 tahun biasanya anak mulai ngefan. Itu karena dia mencari figur. Jadi kalau putra kita, anak kita kok ngefan dengan bintang film, kita harus mulai curiga. Kita yang harusnya bersedih. Berarti kita tidak dianggap sebagai orang tua. Iya. Nah, di sini harus mulai, karena nanti berbahayanya apa? Berbahayanya apabila figur tersebut melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan diri kita, nilai-nilai kita. Nah, itu bahaya sekali, karena mudah sekali apa yang dipakai dia akan dipakai anak kita. Apa yang menjadi warna rambut dia akan menjadi warna rambut anak kita. Ini berbahaya sekali, ya. 7 sampai 14 tahun. Terus 14 sampai 21 tahun adalah masa sosial, di mana anak-anak mulai memberatkan kelompoknya masing-masing, ya. Ini orang tua juga mulai waspada. Di usia 14 sampai 21 tahun biasanya anak besok antar mama ya ke kondangan, aduh aku udah janji dengan si A, si B, si C, dan anak mulai marah apabila kelompoknya itu dijelek-jelekin oleh orang tua. Nah, di situ ya Bu ya. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun anak kita ada sesuatu, mungkin kita yang harus mulai introspeksi diri. Tapi saya tidak menyalahkan bapak, tidak menyalahkan ibu, karena mungkin pengalaman Bu, saya pun sama. Anak pertama itu biasanya overprotective, nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu betul, ya. Itu nanti dampaknya motorik kasarnya tidak akan bisa berkembang dengan baik Bu. Jadi mungkin bapak dan ibu mulai berbicara lagi deh sekarang, gitu ya. Ada telepon, mulai berkomunikasi ya. intinya seperti itu. Oke, ada telepon lagi ya, Pak. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari Bapak siapa ini Pak? Dari Bapak Teguh di Ungaran, Bu. Oke, Bapak Teguh di Ungaran. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya gini, anak saya itu kan hampir 24 jam sama ibunya. Karena anak sama istri saya itu ada di kampung, gitu. Saya ada di Ungaran kerja. Tapi anak saya itu lebih nurut sama saya, Pak, ketimbang sama ibunya, gitu. Padahal laki atau perempuan Pak, putri atau putra Pak? Laki-laki. Oh, laki-laki ya. Iya. Ya. Umur berapa Pak? Usia tadi berapa Pak? Usianya kelas 1 SMP, Pak. Oh ya. Ya sekitar Ya. 13, 14. Ya gitu aja, Bu. Oh, jadi Ya. maksudnya supaya Mengapa dia kok? sedikit Ya. ini sama ibunya lah ya, gitu ya Pak ya, padahal yang hari-hari bersama ibunya ya. Iya. Oke, ya, nanti kita jawab Pak. Terima kasih Pak Teguh. Jadi tadi kelas 1 SMP, Bapak memang anak laki begitu mulai umur 12 tahun, ya 12 tahun itu kelas berapa itu? Iya, kelas 1 SMP Pak. Salah satu SMP, biasanya anak laki-laki akan dekat sekali dengan bapak Pak. Dia butuh sekali figur ayah. Tapi di bawah itu dia butuhnya figur ibu. Nah, di situ ya. Itu jadi dia akan apa namanya? Switch, akan bergantian. Dia mencari figur ibu dulu, nanti kalau udah agak gede dia akan dekat dengan ayahnya. Jadi jangan khawatir Pak. Yang perlu Bapak lakukan adalah quality time. Jadi Bapak memberikan bekal-bekal secara emosional, kemandirian, bagaimana menjadi seorang laki-laki, tumbuhkan terus motivasi, kemampuan emosional yang bagus, itu yang putra Bapak butuhkan. Begitu. Sekalipun jauh, ya, entah lewat telepon. Ya, lewat telepon bisa loh ya. Ada telepon lagi ya, Pak. Silakan. Halo, selamat malam. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dengan Ibu Tri. Ibu Tri di mana Bu? Semarang. Oke, gimana pertanyaannya Bu? Iya, mau tanya. Ini kan anak saya dari dalam kandungan sampai dia udah umur hampir 2,5 tahun itu figur ayahnya itu jarang sekali kan karena ayahnya kerja. Ya. Itu gimana untuk mendapatkan figur ayahnya? Ya. Itu hanya sebulan sekali. Oh, sebulan sekali Bu ya. Disyukuri saja Bu. Bapak di sana juga bekerja kan Bu? Apa? Bapak di sana kan juga bekerja ya? Iya. Iya. Disyukuri saja, nanti akan saya jawab pertanyaan Ibu. Oh gitu. Ya kadang kalau misalnya bermain dengan siapa, lihat ada yang orang lain, dia tuh
kayak ada rasa pingin, ada ayahnya di dekatnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Silahkan langsung dijawab nih Pak. Ya, jadi seperti yang kita ceritakan tadi, yang kita bahas tadi, bukan hanya kehadiran sosok fisik ayah loh ya. Yang dibutuhkan anak adalah kepribadian ayah, kemampuan ayah begitu ya, bukan fisiknya. Banyak suatu keluarga yang dimana ayah dan ibunya selalu berada di rumah, tapi kepribadiannya agak serong kiri serong kanan Mas. Mencong kanan mencong kiri. Iya, jadi ibu tidak usah perlu khawatir. Ibu kan pastinya sering berhubungan telepon kan dengan bapak. Pada waktu ibu berbicara dengan bapak karena kangen, anak libatkan. Nah ini bapak mau bicara, ya. Jadi kata-kata ayah, ya, apa yang ayah katakan itu yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak, ya. Tidak hanya sebatas fisiknya yang hadir. Untuk apa fisiknya hadir, sementara fungsinya tidak ada. Tidak ada. Nah di situ mungkin bapak bisa sebelum telepon dengan ibu atau sebelum telepon diberikan pada anak, berbicara dulu per telepon. Tolong Pak bicara anak supaya terus rajin belajar. Menjaga ibu, nah ini juga menjaga itu kan tugas laki-laki. Nah ini sebenarnya yang bisa memberikan ayah. Tolong ya nak ya, jaga mamah kamu yang rajin sholat, rajin belajar, itu sudah cukup ibu. Begitu. Justru berarti sebenarnya balik lagi fokus utamanya adalah komunikasi. Betul, komunikasi penting sekali gitu. Seru banget ini dan masih banyak pertanyaan yang udah Dewi siapin sebenarnya Pak. Sebetulnya Mbak Dewi tentang pertemuan ayah atau kualitas anak itu karena zaman sekarang sebetulnya sudah ada teknologi, tidak perlu khawatir sebetulnya. Bisa Skype-an. Betul. Beli sedikit gitu ya, masih lihat bisa komunikasi dengan ayahnya, aduh senang sekali begitu. Oke deh, kita akan lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, tetap bisa bertanya juga lewat 7465732. Siapkan dulu pertanyaannya Anda. Rumah Keluargaku akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Rumah Keluargaku dan pemirsa masih kita buka line 7465732 buat Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ari. Mungkin ada masalah-masalah kenapa nih anak saya agak sedikit berbeda gitu. Kenapa anak saya ternyata tidak mengidolakan saya sebagai orang tua gitu. Karena apa yang salah, siapa yang salah gitu ya. Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Betul. Nah, Mas Atmo mungkin mau tanya. Nah, gini, Pak. Kalau
saya ingin mengidolakan ayah saya, tapi ayah saya nggak respon ke saya, gitu. Terus gini Pak Ibu. Mungkin gini Pak, istilahnya bagaimana saya bisa mengidolakan ayah saya sementara ayah saya tidak memahami saya, tidak memahami karakter dia gitu. Ya, disinilah sebelum kita menjadi orang tua yang bisa diidolakan, kita harus memahami dulu siapa diri kita. Ya, jadi kita tidak bisa memahami karakter anak kita sebelum kita memahami diri kita sendiri. Ini kuncinya di situ. Banyak teori-teori, banyak di buku-buku, toko-toko buku tentang bagaimana menjadi orang tua yang ideal, ya, bisa menjadi idola anak-anaknya. Tapi di situ jarang sekali dibahas bagaimana dia menumbuhkan sesuatu dalam dirinya dulu, memahami dirinya dulu sebelum bisa memahami anak. Ya, orang-orang yang sering marah, apalagi melakukan abuse, kekerasan pada anak, itu suatu ciri atau indikator bahwa orang tua tersebut belum memahami tentang dirinya sendiri. Dia selalu lebih memaksakan sesuatu pada anak-anaknya, gitu ya. Jadi anaknya harus dipaksa memahami orang tuanya. Lah di sini yang jadi anak orang tuanya apa anaknya? Karena akhirnya ya orang tua yang minta dipahami anak, begitu anak tidak nurut kan akhirnya dia marah, cemburu kan begitu. Akhirnya dia minta untuk dipahami anak. Kamu mbok ya tahu ayah itu seharian kerja. Gitu ya, loh kok suruh tahu kan begitu ya, kan tugasmu. Tugasmu. Kalau dibalik begitu dia marah pasti ya, kan begitu ya, emang gua pikirin. Begitu, disinilah kedewasaan kita. Semua anak bisa jawab di sini. Sebelum kita bisa memahami anak kita harus mulai memahami diri kita sendiri. Itu teorinya seperti itu. Begitu, Mbak. Nah, pada saat sebagai orang tua kita berusaha memahami karakter kita sendiri gitu ya. Setelah itu pasti dong namanya orang tua yang sadar nih ya, orang tua yang sadar pasti akan berkata, oh iya karakterku yang seperti ini tidak ingin saya contohkan ke anak, misalkan seperti itu. Nah, karakter yang ini yang aku pengen tanamkan ke anak. Mungkin pertanyaannya karakter-karakter apa aja sih, maksudnya apakah memang tidak semua boleh kita ungkapkan ke anak, misalnya kita contohkan ke anak, memang harus dipilah-pilah lagi seperti itu? Ya, jadi di sini kita harus mulai menggeser pemahaman kita, keyakinan kita tentang orang tua. Kita sebagai orang tua ya, ada sebagian pemahaman dari masyarakat bahwa tidak ada orang tua salah. Kalau aku terlalu lembut pada anakku nanti kurang ajar pada diri saya. Ini banyak sekali ya yang dipahami seperti itu sangat tidak ada dasar teorinya, gitu ya. Karena begini, kita anak kita itu seperti orang dewasa yang bertubuh kecil, dan anak kita itu bukan milik kita, itu harus disadari itu titipan loh Mbak. Kalau kita mendapatkan titipan gelas dari Pak Lurah saja, kita hati-hati merawatnya. Loh, kalau kita dititipi anak oleh yang membuat hidup kok kita sia-siakan, itu kan tidak masuk akal. Ya, di sini kita harus memahami konsep-konsep seperti itu, bahwa anak titipan, kita harus perlakukan dia dengan baik. Kalau kita ingin nanti diperlakukan oleh anak dengan baik, ya. Jangan kita mau menang sendiri. Pada waktu kecil kita memperlakukan anak dengan sewenang-wenang, tapi nanti di hari tua kita menuntut anak kita untuk memperlakukan kita dengan baik. Ini kan tidak masuk akal begitu ya. Ini harus mulai pemirsa sadari ya di situ. Jadi bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi orang tua yang bisa diteladani? Tidak ada lain, kita harus mulai sadar diri, ya, sadar, dan kita harus mempunyai tanggung jawab, ya, tanggung jawab pada diri kita sendiri, ya. Mulai kita hilangkan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada anak, kebahagiaan itu letaknya pada istri. Itu tandanya bahwa kita tidak mempunyai tanggung jawab atas kebahagiaan diri sendiri. Ini yang menyebabkan sering terjadi persoalan di dalam rumah tangga, ya, seperti itu. Yo, kamu atau suami yang harus membahagiakan saya, berarti saya tidak punya tanggung jawab terhadap hidup saya. Hidup saya serahkan untuk pada orang lain. Nah, ini nanti akan dicontoh oleh anak, gitu. Sehingga anak selalu menyalahkan. Begitu Mas Atmo sedang sibuk, tidak bisa, saya marah, konflik, kan begitu. Nah, itu tanda-tanda orang yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena saya memilih Anda untuk masuk dalam hidup saya, berarti saya harus mempunyai tanggung jawab. Anda sudah saya undang, berarti yang diundang tidak pernah salah.
saya. Begitu. Mengapa kok saya mengundang Anda? Okay. Kelihatan sekali siapa diri Anda, begitu ya? Nah, Pak, masih ada stigma di masyarakat yang kalau namanya merawat anak itu urusan ibu istilahnya gitu. Bapak ya cuman bekerja dan kayaknya kalau saya pribadi udah nggak zamannya seperti itu. Betul itu kultur ya, mungkin budaya tertentu, mungkin budaya itu pun belum tentu benar begitu ya, belum tentu benar. Tetap tanggung jawab adalah pada ayah dan pada ibu, karena anak butuh sekali figur-figur, butuh sekali nasihat-nasihat. Karena nasihatnya bapak dengan nasihatnya ibu pasti berbeda. Pasti beda, betul. Satu masalah bapak nasihatnya A, ibu nasihatnya B. Itu pasti. Nah, disinilah campuran atau apa namanya kombinasi antara bapak dan ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak. Nanti di masa depannya, di dalam dia hidup, di dalam dia memutuskan suatu masalah, dalam dia merespon suatu masalah dan sebagainya. Masih berhubungan dengan bapak dan ibu lagi yang pasti beda pendapat gitu. Mungkin ada tips-tips gitu Pak supaya nih orang tua kalau saya pribadi kadang akhirnya berpikir di depan anak bapak sama ibu harus satu jawaban gitu. Tapi pada kenyataannya masih ego masing-masing pada saat menurut bapak itu enggak, menurut ibu itu iya, itu kan masih spontan keluar di depan anak. Iya, karena itu sebetulnya kesalahan komitmen atau kesalahan cara berpikir ya, pemirsa ya. Karena hubungan tidak dijadikan prioritas. Hubungan suami istri itu bukan menjadi prioritas utama dalam hidup. Dalam hidup pasti prioritasnya kenyamanan. Itu yang membuat akhirnya berbeda-beda. Iya. Harusnya kalau apabila sudah menjadi keluarga, itu hubungan harus menjadi prioritas pertama. Bukan mencari kenyamanan adalah prioritas pertama. Ini yang membuat akhirnya sering terjadi cekcok antara suami dan istri karena sama-sama mencari kenyamanan, begitu kan? Nah. Kalau jadi anak yang disalahin ya, Weh. Gara-gara anak orang tuanya jadi berantem nih. Gara-gara beda pendapat anak. Ibunya bilang boleh, bapaknya. Ya. Mulai sekarang mulai digeser pikiran kita. Oke, pemirsa, masih ada satu segmen lagi setelah ini, tapi kita harus break dulu sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Keluargaku. Di Rumah Keluargaku, nggak kerasa ini udah segmen terakhir ya Pak ya. Tapi buat pemirsa masih ada kesempatan yang ingin menanyakan tentang bagaimana menjadi idola untuk anak-anak Anda, bisa langsung lewat telepon ke 7465732. Mari mau tanya lagi soal tadi antara prioritas kenyamanan dan prioritas hubungan gitu. Salah nggak pada saat tidak hanya prioritas kenyamanan, ada juga finansial menjadi prioritas. Nah, ya betul. Mencari uang adalah prioritas ya. Menjadi kaya ada prioritas begitu ya. Bukan hubungan. Inilah yang menjadi mengapa terjadi penyelewengan di dalam sebuah keluarga. Itu karena hubungan itu tidak menjadi prioritas. Gengsi menjadi prioritas ya. Terus status menjadi prioritas begitu. Ini jadi apabila di dalam rumah tangga itu hubungan bukan menjadi prioritas, itu adalah awal dari persoalan di dalam keluarga. Berarti nggak salah dong kalau anak-anak, ya mungkin kita balik lagi ke beberapa episode yang lalu ya, di mana anak-anak mencari kenyamanan di luar. Betul. Karena dia tidak sibuk sendiri-sendiri dia bingung gitu loh, mengidolakan antara bapak sama ibu yang nggak pernah satu jawaban itulah gitu. Kasihan bagi anak-anak kita yang orang tuanya belum dewasa.
begitu ya. Nah, di situ kan kelihatan dewasa atau tidak dari situ. Bukan dewasa secara fisik ya. Mungkin secara biologis kita sudah dipersiapkan untuk bisa punya anak. Tapi secara psikologis dan mental kita apa sudah siap menjadi seorang orang tua? Tidak gampang untuk menjadi orang tua. Tapi masih banyak loh Pak Ari, orang tua yang merasa kalau pada saat anaknya berbicara, jawabnya gini, kamu tuh tahu apa? Kayak gitu. Disitulah kan masih kecil. Nah, iya, masih banyak loh kita menemukan. Itu terlihat bagaimana sebenarnya kualitas orang tua. Itu kasihan anak-anak. Tapi sekali lagi tidak usah khawatir karena anak itu nanti akan bertumbuh, berkembang. Di situ dia mempunyai kemampuan sendiri untuk berpikir. Lah kalau dia tidak ingin seperti orang tuanya, dia akan mempunyai cara sendiri dalam kehidupannya. Termasuk anak durhaka nggak kalau seperti itu, Pak? Saya jadi bingung soal durhaka, Mbak ya. Lah, anak itu kan seperti kertas putih, orang tua yang menulis ya. Nah, jadi kan, apakah ada anak durhaka apa orang tuanya durhaka ya? Itu dia, pada saat perkembangan anak dia menjadi dewasa, dia kan semakin tahu kan. Betul, ternyata betul. orang tua aku tidak bisa jadikan idola. Nah, pada saat itu dia pasti akan mencari kenyamanannya dia gitu kan, sehingga mungkin dia boleh dibilang membangkang sama orang karena tidak sepaham seperti itu. Jadi durhaka dong berarti. Kalau kita masukkan, karena kita ini akan masuk ke dalam ranah-ranah religi, ranah-ranah agama, saat spiritual saya tidak berani di sini ya. Mungkin kalau di ruang praktek saya tertutup saya berani akan mengatakan. Mohon maaf untuk pemirsa gitu ya. Berarti mungkin ada tapi ya kasus-kasus seperti itu tetap ada. Makanya disinilah kita tidak bisa menyalahkan anak mengapa dia keluar dari rumah, dia tidur di pinggir jalan, dia rambutnya sudah warna kuning dan sebagainya. Ini bukan 100% kesalahan dari anak tersebut. Justru orang tua begitu. Karena anak tidak bisa memilih orang tua. Sekali lagi pemirsa, anak tidak bisa memilih orang tua dan anak tidak minta untuk dilahirkan. Nah, disinilah sebetulnya orang tua yang harus punya tanggung jawab. Ini mudah-mudahan pelajaran banget nih buat para orang tua ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus nanti sedikit kasih kesimpulan ya Pak Ari. Bagaimana sih menjadi orang tua yang bisa jadi idola buat anaknya? Ya, jadi orang tua harus mempunyai suatu tujuan yang jelas di dalam membangun keluarga tersebut ya. Apa tujuan? Cara membuat tujuan gampang, end value-nya gampang. Caranya adalah Anda ingin mempunyai keluarga seperti apa kelak di kemudian hari. Anda ingin membangun keluarga seperti apa kelak di kemudian hari. Satu. Yang kedua, syarat apa supaya impian Anda tentang keluarga itu bisa tercapai. Yang ketiga, ya, syarat apa yang sudah Anda jalani untuk supaya keluarga itu bisa tercapai. Ya, itu penting sekali. Tulis di kertas, mulai kita perbaiki diri kita. Begitu. Oke, menarik sekali. Ada lagi hal yang ingin ditanyakan, Mo? Udah cukup, Pak. Udah cukup. Sudah cukup denger gitu ya. Agak banget pemirsa, nggak kerasa ini ya. Ya. Ada kesimpulan terakhir Pak Ari buat pemirsa yang ada di rumah? Sebetulnya begini saja, mari kita belajar melalui pintu kesadaran. Jadi kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak sadar diri bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pasangan kita. Ya. Apabila kita memberikan tanggung jawab pada pasangan kita, disitulah sebetulnya awal dari penderitaan kita. Itu. Awal dari penderitaan. Iya, awal dari penderitaan kita. Cukup masuk dalam hati. Jeru. Bahasanya jeru. Agak mau bisa nggak kerasa nih ya. Atma udah 1 jam. 1 jam. Atma sampai. Mas Atma mudeng tidak sebetulnya apa yang saya katakan? Ya dikit-dikit. Gegek ra mudeng. Ya dikit-dikit, Pak. Ini Mas kameramen ini mudeng semua apa tidur? Atma ya sampai biasanya dia nggak habis kasih minum keluar lagi langsung ya Pak ya. Dia sampai pengen tahu lebih dalam. Lagi belajar jadi orang tua. Betul. Semua saya rasa jadi belajar jadi orang tua di sini ya Pak ya. Oke pemirsa, nggak kerasa udah 1 jam. Itu berarti perjumpaan kita di Rumah Keluargaku edisi hari ini tidak bisa diperpanjang lagi, tapi bisa kita perpanjang minggu depan ya Pak ya. Pastinya dengan tema yang lebih menarik lagi. Buat Anda mungkin yang belum sempat bisa telepon tadi, mungkin dengan masih ada banyak pertanyaan di kepala Anda, jangan khawatir karena minggu depan kami pasti
kembali lagi di jam 6 sampai dengan jam 7 seperti biasa, dan pastinya dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan kebanyakan Dana nih kayaknya kebanyakan Dana nggak pamit-pamit nih. Kalau gitu saya Dewi, juga Pari dan Atmo kayaknya kali ini harus pamit dulu dari hadapan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.